Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Kembali di dalam ibadah firman dan doa. Dan kita juga akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bersama pada malam hari ini. Dan kita juga akan naikkan pokok-pokok doa kita bersama. Tapi saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita lebih dalam lagi, saya persilakan saudara untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, biarlah kita kembali memuji nama Tuhan, dan biarlah kita menyerahkan segala hormat dan puji kita hanya kepada Tuhan. Mari kita naikkan suara kita nyanyikan pujian dari KPPK nomor 16, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, padalah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah, kita naikkan pujian ini di awal kembali. Berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, padalah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Ya Tuhan, biarlah segala hormat dan puji kami serahkan dan kami sembahkan hanya bagi nama Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak disembah, layak dipuji, dan layak ditinggikan. Ya Tuhan, biarlah hal ini boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa Engkaulah Tuhan atas kehidupan kami. Dan jangan biarkan kami, ya Tuhan, mencoba-coba ingin menjadi Tuhan atas diri kami. Kami minta ampun ya Tuhan apabila setiap hari senantiasa kami boleh datang memuji dan meninggikan nama Tuhan. Tapi setelah itu kami boleh lupa akan Engkau.
Bahkan kami boleh menyakiti hati Engkau. Bahkan kami boleh meninggalkan segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami boleh sungguh-sungguh datang di hadirat Engkau dengan hati kami yang sungguh-sungguh bersih ya Tuhan. Dan kami mohon Engkau sucikan dan kuduskan setiap hati kami, agar kami boleh sungguh-sungguh datang dengan hati yang tulus untuk menaikkan setiap doa-doa kami, berdoa bagi sesama kami, berdoa bagi diri kami, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati, Engkau pimpin setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam segala keterbatasannya untuk mempersiapkan hal ini Tuhan. Engkau urapi, Engkau kuasai lidah bibirnya Tuhan, untuk dapat terus tetap menyerahkan dan menyuarakan setiap isi dan kehendak Engkau untuk disampaikan kepada setiap jemaat, dan jemaat boleh menghidupinya, boleh melakukannya, boleh merenungkannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Kami akan juga melanjutkan pujian kami. Berkenanlah atas pujian kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja kami berucap syukur. Amin. Saudara, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, dan boleh menjadi satu gairah untuk kita boleh mengabarkan Injil. Sehingga ketika kita pulang bertemu dengan Tuhan, kita tidak lagi bertanya, layak aku jumpa dengan Dia? Karena tidak seorang pun kita bawa di hadapan Dia. Tapi dengan penuh keyakinan kita boleh percaya pada tangan kuasa Tuhan. Mari kita naikkan pujian dari KPPK nomor 375, layak aku pergi dengan tangan hampa. Bagian kedua, kini pulang tak kusesal. Kini pulang tak kusesal, ku telah diselamatkannya. Tapi hatiku sedihlah, kerjaku belum berbuat. Tangan hampa, dipersilakan untuk hambanya akan menyampaikan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan, memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah firman dan doa. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur untuk setiap pengalaman kehidupan, baik suka dan duka. Karena di dalamnya kami tetap merasakan ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami mau kembali untuk di dalam ibadah firman dan doa.
belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk kami juga boleh dikuatkan, dihiburkan, diberikan dorongan dan bahkan juga ditegur bahwa kehidupan kami seharusnya bisa terus seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada setiap kami, segala hal yang sudah dipersiapkan dalam kesederhanaan kiranya dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan mengambil tema kecil berdampak besar yang akan didasari dari Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-21. Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-18 sampai 21 demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus, seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita membaca firman Tuhan, merenungkan dan dengan setia melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita, khususnya kita yang sudah 17 tahun ke atas begitu ya, tentu memiliki kartu biru ini ya. Kita mengerti ini adalah kartu tanda penduduk. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki ini sebagai identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Beberapa waktu kemarin Ibu RT di tempat kami tinggal meminta data melalui WA, data untuk anak-anak kami. Satu hal yang baru yang kami temui karena selang beberapa waktu kemudian ada kartu lain lagi yang diberikan kepada kami, yaitu kartu yang berwarna pink. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata kartu pink ini adalah KIA, kartu identitas anak. Jadi ternyata yang punya kartu identitas itu bukan hanya kita yang 17 tahun ke atas gitu ya, kartu tanda penduduk ini, tetapi juga anak-anak pun sekarang sudah memiliki yang namanya kartu identitas. Dan juga beberapa waktu ketika memasuki satu gereja, khususnya di gereja Bungur ini, kami mendapatkan gitu ya, kartu kuning ini. Di dalamnya tertulis buku keanggotaan GKI gitu ya. Ada kewarganegaraan kita. Ada pengakuan kita sebagai anggota dari satu lembaga tertentu. Ketika kita dibilang WNI, maka menjadi warga negara Indonesia berarti tandanya identitas kita ada di dalam KTP. Ketika kita ada di dalam satu gereja, maka identitas kita dalam kartu kuning ini yang merupakan buku keanggotaan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi bagian dari satu negara, menjadi bagian dari satu gereja. Kita memiliki identitas. Dan saat ini kita bukan saja hanya WNI atau warga negara satu daerah negara. Tetapi kita juga sebenarnya warga negara kerajaan Allah. Warga negara kerajaan Allah tentu harus mengerti identitas apa, hal-hal apa yang ada di dalam kerajaan Allah tersebut. Kita akan melihat, memahami dari satu pengajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada bagian ini Lukas 13 yang dituliskan oleh penulis Injil Lukas ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada para pengikutnya, kepada para murid dan juga termasuk kepada saya dan Bapak Ibu sekalian melalui perumpamaan. Satu hal yang dipakai oleh Tuhan Yesus metode ini supaya kita lebih lagi memperoleh bayangan, gambaran dan kita bisa lebih jelas dalam memahami apa yang Tuhan ingin ajarkan. Di ayat yang ke-18 Tuhan Yesus katakan, seumpama apakah hal kerajaan Allah. Melalui perumpamaan yang beberapa penulis menuliskan bahwa ini adalah perumpamaan kembar begitu ya. Dalam satu perikop ini ada 2 perumpamaan yang memang menggunakan berbeda, bahan yang berbeda, benda yang berbeda. Tetapi memiliki message, memiliki pesan yang bisa disamakan. 2 kali Allah katakan bahwa Tuhan Yesus katakan dengan apakah seumpama hal kerajaan Allah. Demikian juga di ayat 20. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah. Tuhan Yesus ingin memberikan gambaran bagaimana kerajaan Allah itu yang
already but not yet. Yang sudah ada begitu ya, yang menuju kegenapannya itu seperti apa. Dan kita sebagai warga negara WNS, warga negara surga, warga negara kerajaan Allah ini perlu memahami bagaimana kehidupan kita, apakah seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dua perumpamaan yang dipakai pada bagian ini Lukas 13 menggunakan yang pertama adalah biji sesawi. Mungkin ibu-ibu yang di dapur mengerti ada satu sawi gitu ya, yang kita sering bilang caisim gitu ya. Tapi gambaran dari biji sesawi ini adalah satu biji sesawi yang benihnya itu kecil sekali, sekitar diameternya 1 milimeter gitu ya, kecil gitu ya. Nah, berwarna hitam, paling banyak ini berbeda dengan sawi yang kita olah gitu ya. Paling banyak tumbuh di sekitar wilayah selatan dan timur Mediterania, Mesopotamia dan Afghanistan gitu ya. Jadi memang ini sawi yang khusus di sana, benihnya kecil berwarna hitam, besarnya sekitar 1 milimeter. Nah, kecil sekali. Nah, biji sesawi ini sebenarnya secara benihnya ini juga sudah dapat memberikan manfaat, memberikan cita rasa kepada makanan untuk mengawetkan. Namun pada bagian ini Tuhan Yesus menekankan pada benih yang kecil itu gitu ya. Benih yang kecil itu ada mengalami satu pertumbuhan, di sini dituliskan menjadi ditaburkan gitu ya, benih yang kecil ditaburkan, di sini ditulis di kebun, kemudian bertumbuh menjadi pohon dan pada akhirnya burung-burung ada datang di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, Tuhan Yesus ingin mengajarkan bahwa ada contoh nih yang real, yang bisa kita lihat. Bahwa sesuatu yang kecil yang tak terlihat, yang bentuk hitam kecil gitu ya. Kalaupun di tangan itu 1 milimeter itu sangat kecil gitu ya. Itu sangat kecil, namun ketika disebarkan di kebun dan dia akan bertumbuh, dia menghasilkan cabang. Kalau di Lukas ini menghasilkan cabang, tetapi ada bagian lain. Ini ditulis juga, dicatat juga di Matius dan Markus. Kalau di Matius ditulis di sana menjadi sayuran yang kemudian menjadi pohon. Kemudian di Injil Markus sayuran yang mengeluarkan cabang. Jadi sebenarnya ini adalah sayuran, pohon sayuran yang karena dikatakan pohon memang karena memang saking tingginya gitu ya. Bisa sama seperti manusia bahkan lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi sesuatu yang kecil, sesuatu yang nampaknya itu hampir tak terlihat, tetapi ketika dia disebarkan di kebun, di ladang, di mana saja di satu media, maka ketika dia bertumbuh menghasilkan cabang, maka akan ada burung-burung, makhluk lain yang akan hinggap di cabang-cabangnya dan mempergunakan cabangnya. Nah, itu adalah perumpamaan yang pertama, mulai dari sesuatu yang kecil, yang kecil. Nah, sekarang kita akan melihat perumpamaan yang kedua dan nanti kita akan mempelajari keduanya ini apa relevansinya dalam kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ragi. Mungkin sebagian di antara kita melihat, pernah gitu ya, bahkan juga mengolah ragi. Nah, ragi ini merupakan butir-butir jamur yang berwarna kuning. Kecil juga Bapak Ibu jemaatnya dikasih Tuhan. Nah, di sini dituliskan yang diumpamakan Tuhan Yesus seperti ragi diambil oleh seorang perempuan. Ragi yang kecil tadi, yang lembut tadi gitu ya, diambil perempuan, diaduk-aduk, dimasukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat. 3 sukat ini diukur-ukur, dihitung-hitung itu kurang lebih 40 liter. Nah, 40 liter ini ketika diolah begitu ya, dengan perbandingan ragi yang hanya sedikit masuk kemudian diaduk dalam 40 liter tepung terigu ini akan menghasilkan kurang lebih 35 sampai 40 potong roti. Bukan jumlah yang sedikit begitu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perbandingan antara ragi yang sedikit dengan tepung terigu yang 40 liter tadi sebenarnya adalah satu perbandingan sangat berbeda besar gitu ya. Namun hal yang kecil sekali lagi Tuhan Yesus ingin tekankan. Ketika ada dalam satu tepung yang begitu banyak jumlahnya. Namun ragi ini penting sekali karena dia berdampak. Supaya apa? Supaya ketika ada di tepung itu, ketika ragi itu ada di tepung itu, ragi itu bermanfaat untuk mengembangkan adonan. Mengembangkan adonan sehingga roti yang dihasilkan tidak akan mengeras. Sesuatu hal yang nampaknya tak
terlihat begitu ya. Satu hal yang nampaknya wujudnya bukan sesuatu yang wah, yang besar begitu. Tetapi ketika dimasukkan kepada satu media yaitu tepung, maka dia akan sangat berguna sekali, bermanfaat untuk mengembangkan tepung itu dan memberikan manfaat sehingga roti bisa dihasilkan, adonan berhasil dan tidak mengeras, dan tentu saja dapat dinikmati hasilnya oleh orang lain. Apa yang kita pelajari sebagai gambaran kita mengenai kerajaan Allah itu seperti apa? Kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu sekalian adalah anggota kerajaan Allah. Nah, bagaimana menjalani kehidupan kita sebagai warga negara kerajaan Allah itu, kita tentu beridentitas. Maka melalui perumpamaan ini kita melihat bahwa sebenarnya yang kecil itu belum tentu tidak berarti. Bahwa yang kecil itu ketika kecil itu mau bertumbuh, ketika yang kecil itu mau menghasilkan dampak, maka sebenarnya yang kecil itu memberikan manfaat yang luar biasa. Ketika yang kecil itu tidak diremehkan, ya kalau kita ada di dalam lingkungan kita, seringkali yang kita dengarkan adalah sudahlah, kamu masih kecil, gitu kan? Kamu belum tahu apa-apa, ya. Dah, jangan berbanyak bicara. Kamu masih kecil, belum ada apa-apanya dengan kita-kita yang sudah berpengalaman. Bukankah seringkali meremehkan orang yang belum berpengalaman, meremehkan sesuatu hal yang nampaknya kecil. Sudahlah, masalah kecil itu masalah kecil. Namun sebenarnya masalah kecil itu kalaupun dibiarkan akan membesar dan menjadi tambah masalah, bukan? Jadi Bapak Ibu jemaatnya dikasih Tuhan, yang kecil itu jangan diremehkan. Karena yang kecil itu belum tentu tak berarti. Melalui perumpamaan biji sesawi dan ragi ini kita melihat bahwa yang kecil itu pun ketika mau bertumbuh dengan baik, maka dia akan berdampak dan bermanfaat. Satu pengalaman yang saya alami di dalam masa pandemi ini, salah satu pengurus komisi wanita memberikan satu ide gagasan yang sangat menarik begitu ya, baik sekali. Menelpon saya dan katakan, "Semu, bagaimana kalau kita giatkan ibu-ibu di dalam masa pandemi tidak bisa mudah kemana-mana begitu ya, di rumah saja. Bagaimana kalau kita menggunakan media yang ada di rumah, di sekitar kita untuk menanam hidroponik?" Wah, ini satu pemikiran yang baru bagi saya begitu ya. Karena memang saya jauh dari yang namanya hobi tanam menanam. Tetapi karena ini adalah satu sumbangsih yang indah buat satu komunitas gitu ya, di dalam persekutuan satu komisi wanita, maka saya ingin mencoba terlebih dahulu. Dan akhirnya dengan begitu, karena apa-apa segalanya online ya, cuma yang dikasih Tuhan, maka saya memesan berapa macam benih. Dan akhirnya memperoleh satu paket-paket kecil begini ya. Wah, ternyata ketika saya buka begitu ya, benihnya itu sangat kecil, lembut sekali. Nah, ketika saya menemukan yang kecil ini, waduh, di tangan saya ini saya ngambilnya pun juga kesulitan. Kami memakai media rock wool gitu ya. Nah, ditanam disemaikan di situ. Nah, apa yang kecil yang ada di begini ya, kalau mau saya tunjukkan pun Bapak Ibu sekalian bisa nanti cari ya benih gitu. Nah, benih itu ketika saya tanam, kemudian berapa waktu, kurang lebih 20 hari gitu ya, memunculkan yang seperti ini. Wah, ketika saya awalnya gagal, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Tetapi kemudian percobaan yang kedua, saya menanam yang kedua, menumbuhkan hal yang seperti ini. Wah, betapa senangnya saya sebagai seorang ibu gitu ya, yang biasa di dapur, menemukan hal seperti ini, bisa panen dari rumah sendiri, benih yang kecil bisa bertumbuh menjadi ternyata benih bayam. Dan bayam yang seperti ini ya, kalau enggak hanya satu benih, berapa benih gitu ya. Jadi bayam-bayam yang begitu banyak bisa panen, kemudian bisa dimasak menjadi satu sayur yang enak. Satu yang kecil ketika dia bertumbuh menghasilkan hasil yang dapat dimanfaatkan, itu sangat menjadi berkat. Demikian juga kecil, kita selain tidak meremehkannya, apa yang kita bisa pelajari? Bahwa ketika kita mungkin melihat, mengalami sesuatu hal yang kecil, walaupun kita mungkin merasa sesuatu apa yang kita alami hal yang sederhana,
Tetapi yang kecil itu sebenarnya bisa memulai untuk satu pertumbuhan dan dampak yang luar biasa. Firman Tuhan, gambaran Tuhan Yesus itu tidak berhenti pada nyebarin benih saja. Tidak. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan sebelumnya adalah satu peristiwa bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Tuhan Yesus ingin tegaskan bahwa di sekitar mereka, para murid Tuhan Yesus dan para pengikutnya, ada orang-orang yang tidak menyenangi apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat dikatakan sebagai satu kesalahan. Seringkali pemahaman orang-orang yang ada di sekitar Tuhan Yesus, dan ini adalah golongan orang-orang Farisi, meremehkan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Namun Tuhan Yesus sekali lagi katakan bahwa walaupun mungkin gitu ya, di sekitar kita ada muncul orang-orang yang meremehkan, orang-orang yang tidak menyenangi kehadiran kita. Namun teruslah ada satu pertumbuhan dalam kehidupan kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Jangan hanya terus merasa, wah aku kecil, aku enggak bisa apa-apa, aku sederhana. Tetapi yang kecil itu sebenarnya kalau mau bertumbuh, dia dapat berdampak, menghasilkan sesuatu berkat bagi yang lain. Biji sesawi menumbuhkan cabang-cabang sehingga burung-burung dapat berada di cabang-cabangnya, gitu ya. Apalagi mungkin burung-burung ini ya dari terpaan angin dia bisa dapat berlindung di cabang-cabang, beristirahat begitu ya dari terbang-terbangnya, gitu ya. Demikian juga apa yang bisa kita pelajari. Walaupun mungkin apa yang kita lakukan tak terlihat, tetapi tetap menjadi berkat. Sekarang orang berkata, wah udahlah gak ada yang lihat, gak perlulah lakukan ini. Wah itu melihat motivasi kita. Kita melihat bahwa ragi ini terus dia bermanfaat. Dia bisa mengembangkan tepung itu. Dan tepung itu tidak keras dan menjadi roti. Tak terlihat, namun pengaruhnya terasa. Tetap berdampak. Walaupun nampaknya tak terlihat. Nah sebagai warga negara kerajaan Allah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kehidupan kita selalu kita isi untuk bagaimana menyadari kita ini siapa. Allah yang begitu mengasihi kita, mengaruniakan anaknya dan melayakkan kita untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Maka jangan sia-siakan identitas yang merupakan anugerah bagi kita. Kita hidup sesuai identitas kita. Kalau identitas kita adalah warga kerajaan Allah, maka mari sikap kita, pola pikir kita, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan hati Tuhan Yesus. Kalaupun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang kecil itu berarti, maka mari kita selalu menghargai apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang ada di sekitar kita. Secara pribadi, kemampuan apa yang bisa kita kembangkan, tumbuhkan iman kita. Walaupun mungkin nampaknya di tengah-tengah pandemi ini banyak sekali hal yang menggoyahkan iman kita. Menggoyahkan keluarga kita. Menggoyahkan komitmen kita untuk hidup bagi Tuhan. Namun terus mari kita diingatkan siapa sih saya, siapakah Bapak Ibu sekalian. Kita ini warga negara kerajaan Allah yang harus hidup sesuai dengan identitas kita. Selalu menghargai yang kecil itu dan mau bertumbuh terus. Sehingga menjadi berkat. Walaupun tak terlihat. Walaupun kita mungkin merasa sendiri. Tetapi tetaplah berarti. Karena memang ragi itu terus Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi yang lain. Mungkin saat ini memang penurunan pandemi, orang-orang yang terpapar. Mungkin hal memakai masker, mencuci tangan, ya, menjaga jarak adalah sudah hal yang ya sudahlah. Namun kalau kita terus menerus dari hal-hal yang nampaknya biasa, hal yang nampaknya memang ya nggak bisa ini memberhentikan pandemi ini. Namun sebenarnya mulai dari diri kita, hal-hal yang kecil, hal yang sederhana. Ketika semua kita melakukan dan itu semua akan menjadi berkat.
kiranya Tuhan senantiasa menolong kita, terus memampukan kita untuk mengalami pertumbuhan iman sebagai warga negara kerajaan Allah. Dan pertumbuhan itu adalah satu pertumbuhan yang berdampak dan menjadi berkat. Walaupun kecil, tapi dampaknya besar. Tuhan memberkati kita sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur untuk dua perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan. Kami melihat bahwa dari biji sesawi dan juga ragi, kami melihat bahwa seringkali dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, ketika itu semua mau bertumbuh, mengalami satu perubahan, mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak, menghasilkan hasil yang baik dapat dinikmati menjadi berkat bagi sekitarnya. Bapa, mampukan kami sebagai pengikut-Mu, sebagai murid-murid-Mu Tuhan, di masa-masa yang seperti ini, tetap tolong kami untuk hidup sebagaimana identitas kerajaan Allah. Kehidupan kami dalam kesederhanaan kami mampu terus bertumbuh, berkembang, dan menjadi berkat. Berkati untuk jemaat-Mu yang setia mengikut Engkau, kiranya apa yang diharapkan dan didoakan senantiasa berkenan di hati Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Saudara, puji Tuhan karena kita sampai hari ini masih boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, sebelum kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita, mari saya mempersilakan saudara untuk mengambil waktu yang terbaik, tempat yang terbaik, untuk boleh saudara-saudara boleh memfokuskan diri dalam Tuhan tanpa gangguan apapun, dan kita boleh bersama-sama masuk di dalam pokok doa. Untuk pokok doa yang pertama, saudara-saudara, kita naikkan suara sama-sama, kita berdoa bagi pelayanan gereja kita. Yang kita doakan secara khusus untuk setiap komisi-komisi yang ada. Kita berdoa yang pertama, kita doakan untuk komisi anak-anak, komisi remaja dan pemuda. Kita juga doakan untuk komisi dewasa. Biarlah setiap hal yang boleh dikerjakan di dalam setiap komisi ini boleh mengerjakan kepentingan Tuhan, boleh mengerjakan setiap kehendak Tuhan, boleh membawakan damai dan sejahtera di dalam setiap komisi yang ada. Dan kita juga doakan untuk setiap majelis boleh mengambil keputusan bersama mereka di dalam keputusan gereja yang ada, boleh memikirkan yang terbaik bagi gereja kita, pertumbuhan gereja kita. Mari kita doakan untuk komisi anak-anak, komisi remaja dan pemuda, komisi dewasa, dan kita juga doakan untuk gereja kita. Mari sama-sama saudara kita naikkan suara, kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami berdoa secara khusus untuk komisi anak, untuk komisi remaja, komisi pemuda, komisi dewasa, dan juga setiap majelis ya Tuhan, yang boleh berbagian di dalam gereja ini, boleh menjadi satu sarana untuk kami boleh bertumbuh bersama ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk Tuhan, untuk setiap pengurus-pengurus yang ada, setiap hamba-hamba Tuhan yang berkecimpung di dalam komisi-komisi yang ada, setiap majelis yang ada Tuhan. Engkau kuasai setiap kami di dalam komisi-komisi ini Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami hikmat untuk dapat memikirkan yang terbaik bagi jalan kehendak Tuhan. Untuk sehingga kami boleh sungguh-sungguh berjalan, kami boleh sungguh-sungguh melakukan agenda Tuhan. Bukan agenda kepentingan kami, bukan kesenangan kami Tuhan. Tapi apapun yang kami jalankan ini boleh menjadi pertumbuhan bersama kami. Kami boleh mengalami yang namanya suka dan duka bersama Tuhan di dalam Engkau. Sehingga kami boleh melihat kebesaran Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan. Dan biarlah kami sebagai sarana pertumbuhan iman setiap saudara-saudara kami tempat ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh menampakkan kasih Kristus di dalam kami yang memiliki banyak sekali keterbatasan dan kelemahan. Tapi biarlah melalui komunitas ini, melalui komisi ini, yang kami boleh memiliki satu kerinduan bersama-sama dalam gereja ini, kami boleh bertumbuh bersama. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan semua ke dalam tangan. Saudara-saudara, kita juga doakan untuk Komisi Wanita. Ya, kita doakan untuk Komisi Wanita, kita juga doakan untuk Komisi Literatur dan Multimedia yang boleh senantiasa membantu kita di dalam proses rekaman dan proses online. Kita doakan setiap komisi yang ada, biarlah mereka boleh bekerja dengan giat, boleh bekerja sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, sehingga apapun yang dikerjakan boleh dikerjakan dengan sukacita dan boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Mari sama-sama saudara kita naikkan suara kita berdoa bagi Komisi Wanita dan Komisi Literatur dan Multimedia. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk Komisi Wanita, untuk Komisi Literatur dan Multimedia. Ya Tuhan, di dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, di dalam setiap pergumulan yang mereka bayangkan, di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi, kami tahu ya Tuhan bahwa setiap komisi memiliki kesusahannya tersendiri, memiliki pergumulannya tersendiri ya Tuhan. Tapi biarlah setiap kami Tuhan yang memiliki pergumulan yang berat tidak menjadikan kami manja, tidak menjadikan kami mundur dari pelayanan kami, tapi biarlah kami sungguh-sungguh datang kepada Engkau membawa segala beban kami, untuk kami boleh sungguh-sungguh meninggikan nama Tuhan. Dalam setiap pekerjaan kami, biarlah kami boleh melakukan dengan baik ya Tuhan, agar setiap orang-orang yang boleh mengikuti setiap acara kami, setiap ibadah-ibadah ini Tuhan, boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Engkau, boleh sungguh-sungguh menikmati Engkau di dalam setiap ibadah yang diadakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi setiap majelis yang ada, setiap hamba Tuhan pembimbing yang ada di dalam setiap komisi ini Tuhan. Berikan hikmat, berikan kuasa daripada Engkau untuk boleh memikirkan yang terbaik bagi pertemuan kami bersama. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan. Saudara yang kedua, kita naikkan suara juga, kita berdoa untuk kesehatan yang orang-orang kita kenal, kesehatan bagi negara kita nih di Indonesia ini, untuk setiap dokter-dokter yang ada, setiap rekan-rekan kita yang mungkin sakit, orang-orang yang kita kenal mungkin dalam keadaan lemah tubuh. Kita doakan bagi mereka boleh melakukan bagian mereka dengan baik. Untuk orang-orang yang sakit, kita doakan bagi mereka agar mereka boleh terus berpengharapan dalam Tuhan. Mereka tidak putus asa karena keadaan mereka yang seperti ini, tapi biarlah mereka boleh terus memandang dan berharap pada Tuhan. Kita juga doakan untuk setiap dokter-dokter yang ada yang boleh meresikokan dirinya untuk menghadapi berbagai macam penyakit yang ada. Biarlah mereka boleh diberikan kekuatan, berikan kesabaran untuk mereka boleh merawat setiap pasien yang ada dengan penuh kasih. Mari sama-sama saudara kita naikkan suara kita berdoa. Ya Tuhan, kita pada hari ini datang di hadapan Engkau. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap orang-orang yang kami kenal, yang kami kasihi di dalam pergumulan kesehatan mereka. Baik mereka yang mungkin sakit COVID-19 atau sakit-sakit yang lain ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap pergumulan yang mereka hadapi, yang mungkin di dalam hal seperti ini membuat mereka putus asa, membuat mereka berpikir apakah sebentar lagi saya akan bertemu dengan Tuhan atau dan sebagainya, sehingga mereka memiliki putus harapan ya Tuhan. Tapi biarlah di masa-masa seperti ini justru damai sejahtera daripada Tuhan boleh mengurapi, boleh menguasai setiap kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hanya tertuju pada Engkau, berharap pada Engkau ya Tuhan. Dan di dalam masa seperti ini Tuhan, biarlah kami boleh semakin hari semakin mengenal Tuhan. Jangan biarkan kami ya Tuhan di dalam masa seperti ini kami boleh malah mengutuk Engkau Tuhan, tetapi dalam masa seperti ini kami boleh mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk kekuatan medis, untuk setiap dokter-dokter, setiap perawat yang ada, setiap lembaga rumah sakit juga Tuhan, boleh memiliki beban di dalam hati mereka untuk melayani setiap pasien yang dengan penuh kasih, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Berdoa Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, untuk mereka yang boleh meresikukan diri mereka menghadapi berbagai macam penyakit. Biarlah senantiasa sukacita daripada Engkau boleh mengurapi mereka. Mereka boleh melayani setiap pasien yang ada dengan penuh sukacita juga daripada Engkau. Juga untuk setiap dokter-dokter yang ada yang merupakan anak Tuhan, boleh melayani, boleh bekerja seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara-saudara, sebelum kita lanjutkan doa kita naikkan suara, kita menaikkan pujian Yesus, Yesus dengan doaku.
Saudara-saudara, kita mengambil waktu di hadapan Tuhan. Saya mempersilakan saudara untuk berdoa di dalam hati masing-masing. Saya memberikan waktu bagi saudara-saudara untuk boleh berdoa untuk keluarga kita, terutama di dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam relasi kita bersama-sama di dalam keluarga bersama. Dan saya berikan waktu untuk saudara boleh berdoa bagi diri kita sendiri, yang boleh memiliki pergumulan yang mungkin tidak dapat di-sharingkan kepada sesama kita, tetapi dari hati terdalam kita merasa terganggu, kita merasa beban berat. Dan biarlah hari ini kita doakan dan kita serahkan semua di bawah kaki Tuhan. Silakan saudara-saudara mengambil waktu di hadapan Tuhan dan berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Senantiasa kami datang dengan keluh kesah ya Tuhan. Engkau tetap mau mendengarkan kami, bahkan menjawab setiap doa-doa kami. Kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan. Terlebih lagi kami sungguh-sungguh bersyukur karena kami boleh selamat di dalam Engkau. Kami boleh selamat di dalam genggaman tangan Tuhan. Sehingga kami yakin bahwa hidup kami ada di hadapan Engkau, ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga sudah menaikkan beberapa pokok doa kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa bekerja di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu, dan damai sejahtera melampaui segala sesuatu di dalam hati setiap anak-anak Tuhan. Pelihara kami ya Tuhan, kuasai kami dalam kehidupan kami, agar kami boleh sungguh-sungguh bekerja untuk kepentingan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah setiap doa-doa kami yang sudah kami naikkan ini boleh Engkau dengar dan Engkau jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah firman dan doa selesai, saudara dipersilakan waktu mengambil waktu teduh. Saudara-saudara jangan lupa nanti malam jam 7:30 kita akan PA bersama di link Zoom yang sudah dibagikan di grup gereja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.